Bawaslu ini memberikan satu ruang ya yang sangat luas bagi perempuan untuk bisa berkontribusi, untuk bisa memimpin ya sesuai kompetensi yang dimiliki. Karena memang kepemimpinan itu tidak ditentukan oleh gender, melainkan oleh satu apa yang dimaksud dengan integritas, kemudian profesionalitas, kapasitas, tentunya juga komitmen dalam mengabdi pada bangsa dan negara. Sumber Sri Kandi ini tidak hanya memperkaya wawasan kita tentang pengawasan pemilu di era digital, tetapi juga menjadi satu inspirasi bagi teman-teman mahasiswi ya, dan juga khususnya mahasiswa sekali lagi, bahwa perempuan Indonesia ini tidak memiliki apa istilahnya ya, memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin, mengambil satu kebijakan sebagai akademisi maupun profesional yang memberikan kontribusi ke depannya. Nah, kebetulan tema yang kita angkat hari ini yaitu mengangkat tentang generasi digital ya, demokrasi transparan, informasi ya. Ini perkembangannya besar sekali di era digital. Tidak hanya informasi, berinteraksi, menyampaikan aspirasi ya. Ini luar biasa sekali di era digital ini. Dan untuk itu perkembangan tersebut ini menghadirkan berbagai apa yang dimaksud dengan peluang dan apa yang dimaksud dengan tantangan. Jadi ternyata peluangnya ada, tantangannya ada. Dan tentunya di satu sisi teknologi ini bisa memungkinkan satu akses ya, pada siapapun gitu loh, terhadap informasi yang cepat. Penyebaran hoax ya, 1000 penyebaran hoax dalam 1 menit itu luar biasa cepatnya. Dan pertanyaannya adalah bagaimana kita mengantisipasi itu dalam konteks pengawasan? Karena pengawasan pemilu itu dilakukan ya kalau dulu ya ini di lapangan, dilakukan secara konvensional. Sekarang bagaimana untuk menjangkau pengawasan itu secara jawaban di era digital ini? Bisa nggak menjangkau? Bagaimana kita bisa meningkatkan SDM pengawasan ini yang melek kepada digital? Memastikan ya AI ini nggak mudah, karena bisa jadi jebakan. Istilah kata sekarang ini si A di mana, si B di mana nih untuk diaprokin ya, digabungkan. Ya, kalau istilah Betawi itu diaprokin, itu mudah sekali. Orang bisa berpelukan itu mudah sekali. Tapi bagaimana kita memastikan AI ini tidak disalahgunakan? Kemudian juga bagaimana kita bisa memperkuat ya, pemantauan di dunia maya. Jadi semacam cyber election monitoring ini penting. Nah, tentunya termasuk bagaimana memperkuat. Kenapa kita mengundang bekerja sama dengan komunitas nasional, ya, berkolaborasi dengan teman-teman mahasiswa. Mahasiswa kan tidak hanya sebagai pengguna media saja, tetapi bagaimana ke depannya mahasiswa di era digital, gitu kan, di era digitalisasi dan literasi, mereka harus bisa berkontribusi untuk bisa berpartisipasi. Nah, perkembangan tersebut ini tentunya ya ruang-ruang digital juga ini kan ternyata banyak menghadirkan sebuah persoalan. Apa yang dimaksud dengan penyebaran hoax? Apa juga yang dimaksud dengan disinformasi, ujaran kebencian, manipulasi, sampai kecerdasan pembuatan AI yang tadi saya sampaikan luar biasa itu. Nah, ini kondisi tersebut ya, ini menuntut seluruh pemangku kepentingan termasuk Bawaslu kita ya untuk terus beradaptasi dalam konteks pengawasan. Karena kami ini tugas pengawas pemilu itu kalau hanya mengandalkan pengawasan yang sifatnya konvensional, tidak adaptif, repot. Dia harus menyesuaikan perkembangan zaman. Melalui apa? Melalui pemanfaatan teknologi. Dan untuk itu, ya, kita ini punya sistem informasi dan layanan ya, yang merupakan satu ekosistem digitalisasi dan ini terintegrasi. Kita mengenal istilah pencegahan, mengenal istilah pengawasan, kemudian juga penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa proses. Nah, media informasi ini kita punya. Di ruang pengawasan ada Siwaslu, di ruang penanganan pelanggaran ada Sigap Lapor. Jadi adik-adik mahasiswa, ya mahasiswa ini, kalau nanti mau melapor, itu ada media informasinya Sigap Lapor. Kalau satu saat punya saudara ya, atau adik-adik nanti misalkan nyalek jadi anggota DPR, kemudian ada persyaratan yang sekiranya tersendat ya di ruang secara administrasi di KPU, misalkan dia bisa melakukan upaya hukum sengketa, itu ada aplikasi SIPS, sistem informasi penyelesaian sengketa, semua lengkap.
membutuhkan ya partisipasi adik-adik mahasiswa inilah nanti, termasuk juga seluruh elemen bangsa. Karena kita nggak bisa berjalan sendiri, harus berkolaborasi oleh berbagai sebuah kepentingan. Nah karena itulah ya kami menghadirkan Bawaslu Kampus Connect ya, kepada menghadirkan ini sebagai ruang bagaimana Bawaslu bisa melakukan satu kolaborasi dengan dunia akademik. Terima kasih sekali ya, UNAS sudah Pak Dekan ya, sudah beberapa kali kita bisa bekerja sama. Ini baru hanya divisi saya di data dan informasi, belum nanti ada di SDM, di pengawasan. Ya. Bahkan kita juga mengundang UNAS untuk mengikuti lomba debat penegakan hukum. Ya, adik-adik ini boleh ikut lomba debat. Ya, juara satunya itu bayarannya gede. Ya, bayaran yang berpikir, bukan nggak berpikir dibayar. Ada aturan lainnya. Ini luar biasa sekali. Silakan nanti. Yang memiliki kepedulian terhadap isu-isu kepemiluan, ya, kemudian juga aktif melakukan edukasi kepada masyarakat, mengembangkan inovasi, tentunya inovasi yang berbasis teknologi, ya. Kemudian juga berbagai program pengawasan partisipatif yang diselenggarakan oleh Bawaslu. Nanti sebentar lagi teman-teman para narasumber menyampaikan paparannya mengenai teknologi informasi, ya. Saya berharap materi yang akan disampaikan ini tidak hanya memberikan satu pemahaman mengenai berbagai satu inovasi saja, bagaimana dikembangkan oleh Bawaslu, ya. Tetapi saya berharap ini juga membuka satu ruang diskusi yang produktif mengenai apa istilahnya ya, masa depan pengawasan pemilu ini di era transformasi digital. Dan akhirnya saya mengajak kita semua untuk mengajak ya, menjaga semangat kolaborasi sama-sama, kemudian memperkuat literasi digital tentunya, termasuk juga bersama-sama membangun satu budaya demokrasi yang berintegritas, yang transparan dan berkeadilan. Karena ini sesungguhnya teknologi ini hanya sebuah alat. Ya. Jadi yang menentukan kualitas demokrasi ini ya tetap kita manusia. Dan ini saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.